pada waktu pemerintah mengeluarkan BPS mengeluarkan angka pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11% saja, itu sudah tidak dipercaya oleh market dan rating agency. Bahkan rating agency seperti Moody's and Fitch menurunkan outlook kita, ya kan, grade-nya ya, mendowngrade outlook kita dari stabil ke negatif. Belum lagi asuransi kapalnya, belum lagi ongkos transportasinya. Ini sangat mengkhawatirkan. Yang saya sangat khawatirkan adalah cadangan BBM kita ini kuat atau tidak, Mas Bambang. Bukan cuma harga. Ya kan ya. Ini cadangan kan Bahlil sendiri bilang pada waktu itu cadangan BBM kita cuma untuk 20 hari. Ya kan, ini salah satu yang paling rendah loh di dunia gitu kan ya. Kita lihat dibandingkan Jepang 8 bulan aja udah kalang kabut ya, apalagi kita 20 hari. Ini yang saya khawatirkan ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus menegakkan kewarasan, memperluasnya, dan kemudian membuatnya menjadi masif. Penjaga kewarasannya adalah Ferry Latuhihin. Apa kabar, Bos? Turut berduka cita ya kemarin ibunda meninggal. Ya, terima kasih. Beberapa informasi mutakhir ini menegaskan bahwa ramalan-ramalan Pak Ferry terbukti tuh soal currency yang naik menembus 17.000, sekarang udah 17.500. Yeah. Terus udah gitu hasil-hasil surveyor mengenai Indonesia, utang kita negara utang yang tidak bisa dipercaya lagi. Yeah. Terus IHGS juga, IHSG itu juga turun. Itu semuanya mengkonfirmasi itu. Yeah. Nah, ke depan sih sebenarnya apa yang bisa dilacak lagi berdasarkan data, fakta, dan analisa? Gini, sebetulnya kita agak sedikit mundur dulu ya, Mas Bambang ya. Pada waktu pemerintah mengeluarkan BPS mengeluarkan angka pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11% saja, itu sudah tidak dipercaya oleh market dan rating agency. Bahkan rating agency seperti Moody's and Fitch menurunkan outlook kita, ya kan, grade-nya ya, mendowngrade outlook kita dari stabil ke negatif. Nah, semua berdasarkan itu trace itu saya tetap meramalkan ini dolar tetap menuju ke 17.000 bahkan 17.500 ya kan, dan itu terbukti. Dan gilanya adalah setelah BI melakukan berbagai cara intervensi, baik intervensi langsung melalui pasar forex maupun intervensi tidak langsung melalui surat utang negara, SBN dan SRBI, ternyata jebol juga angka 17.500. Nah, tadi kembali ke pertanyaan Mas Bambang, ini what next nih yang akan terjadi. Nah, yang akan terjadi tidak terlepas dari 3 hal. Pertama adalah kekuatan fiskal kita, Mas Bambang, yang diramalkan juga banyak peramal bahwa dana SAL 120 triliun itu kira-kira cuma cukup untuk 2 bulan gitu kan ya. 2 bulan? 2 bulan ya kan, artinya nanti pemerintah harus mengeluarkan surat utang baru untuk membiayai operasionalnya sehari-hari. Nah, yang kedua Mas Bambang, jangan lupa faktor penekan pressure yang paling tinggi itu ada di harga minyak, Mas Bambang. Nah, kita lihat bagaimana perang antara US dan Iran ya, dan Israel di sudut lain sana, ini orang tidak pernah tahu kapan akan selesai gitu kan ya. Ternyata begitu perundingan masih tetap tembak-tembakan, bahkan mendorong lagi harga minyak ke atas $100 itu futures market, bahkan di spot market saya kira $120. Belum lagi asuransi kapalnya, belum lagi ongkos transportasinya. Ini sangat mengkhawatirkan. Yang saya sangat khawatirkan adalah cadangan BBM kita ini kuat atau tidak, Mas Bambang. Bukan cuma harga. Ya kan ya. Ini cadangan kan Bahlil sendiri bilang pada waktu itu cadangan BBM kita cuma untuk 20 hari. Ya kan, ini salah satu yang paling rendah loh di dunia gitu kan ya. Kita lihat dibandingkan Jepang 8 bulan aja udah kalang kabut ya, apalagi kita 20 hari. Ini yang saya khawatirkan ya kan. Nah, yang kedua lagi Mas Bambang ya kan, adanya El Nino nanti di bulan Juli ya, semester 2 yang bisa memicu krisis pangan, Mas Bambang. Sedangkan kita tahu beberapa komoditas yang kita perlukan sehari-hari seperti gula, mungkin beras juga, jagung, ya kan,
tepung ya, gandum ya kan, terus apalagi tahu tempe itu kan gitu kan, apa kedelai itu kan semua masih impor. Dan kalau dolarnya ngacir seperti ini, ya ini impactnya sangat luar biasa ke daya beli masyarakat, Mas Bambang. Saya ramalkan double digit inflation itu baru dimulai bulan April year on year-nya. Bulan Mei, bulan April kemarin belum, karena mereka produsen itu masih menggunakan stok yang lama sehingga belum dipass through ke harga akhir produknya. Nah, tapi kalau bulan Mei ini saya rasa banyak perusahaan dan produsen yang sudah mempass through harga minyak yang tinggi ke harga akhir produknya. Misalnya minyak goreng kita lihat udah susah ya, minyak kita ya, terus ada minyak yang kemasan 1 kilo dengan plastik gitu kan, dari 36.000 naik ke 45.000, dan kenaikan itu 25% loh Mas Bambang. Nah, ini yang saya khawatirkan. Oleh karena itu saya masih berani mengatakan jangan bercanda ya pemerintah gitu loh ya. Sebab ini adalah kembali lagi ujung-ujungnya ini masalah daya beli masyarakat yang sudah keropos ya kan. Kita lihat bagaimana pertumbuhan yang tinggi sebetulnya selama ini adalah pertumbuhan yang memiskinkan kelas menengah gitu kan. Image rising growth namanya. Nah, dari mana kita lihat turunnya middle class income kita dari 57 juta 5 tahun lalu sekarang menjadi tinggal 46 juta ya. Turunnya saving mereka dari 3 juta sekarang mungkin tinggal setengahnya gitu kan ya. Nah, selebihnya kita lihat juga tren manufacturing industry kita yang menciptakan lapangan kerja ya ini turun terus dari 30% secara sistematis ke 17-18% ini hari sejak Soeharto saat jatuh ya. Nah, di sini kita menemui fenomena baru yang disebut premature deindustrialization. Jadi adanya deindustrialisasi yang prematur gitu ya. Deindustrialisasi yang prematur. Nah, sekarang yang kita lihat flourishing yang kita lihat berkembang adalah informal sektor Mas Bambang. Ya kan bagaimana itu ya orang-orang yang PHK itu menemukan nasinya sekarang dengan berjualan bakso lah mungkin ya cilok apa semplak apa gitu kan ya kan, semua itu akibat mereka tidak mendapat tempat di formal sektor. Dan yang kemarin aneh juga pada waktu angka 5,61% dikeluarkan oleh BPS, Menteri Perindustrian kita Pak Agus Gumiwang ya itu mengatakan dengan sangat bold badai PHK ini di depan mata. Nah, saya percaya dengan ucapan beliau ya. Saya lihat memang Pak Agus ini salah satu yang boleh bilang profesional lah ya di sebagai menteri gitu loh. Itu bold dia katakan sebagai warning gitu kan ya. Nah, sekarang terbukti tadi tembus $17.500 Mas Bambang. Nah, kalau saya simpulkan sedikit mengenai outlook ke depan, saya khawatir yang ada nanti kuartal ketiga keempat bukan lagi positive growth tapi kontraksi ekonomi, negative growth. Nah, saya juga sudah simpulkan seandainya our economy falls off the cliff, jatuh ke dalam resesi, apakah gampang balik lagi? Kan itu yang harapan. Saya bilang tidak gampang balik lagi. Karena apa? Karena rezim ini membunuh bisnis. Gitu loh ya. Instingnya membunuh bisnis ya kan. Bagaimana royalti penambangan tiba-tiba mau dinaikin ya kan karena kedodoran fiskalnya. Bagaimana yang tadinya mobil listrik tidak dikenakan pajak mau dikenakan pajak. Melanggar ya, janji awal ya. Melanggar janji awal. Bagaimana ya orang yang susah payah membangun sistem untuk menampung informal sektor yaitu seperti ojek online ya kan operatornya dibunuh dengan komisi 20% dipotong menjadi 8% atas nama buruh, padahal ini mengorbankan buruh sebab kalau para operator itu seperti Grab dan GoTo tutup 7 juta manusia jadi pengangguran loh. Salah Pak Prabowo, salah di dalam mengambil keputusan ini. Terus kalau dinaikkan UMR bagus katanya untuk mengakomodasi buruh kan bisa berbahaya bagi pengusaha kan? Loh, yang terjadi kan sekarang berbondong-bondong Mas Bambang apa? Jawa Barat ditinggalkan, sepi, mereka lari ke Jawa Tengah. Oh, maksudnya pengusaha ya, sekarang ini lagi eksodus. Karena beda UMR-nya tinggal cuma setengah kali loh. Kalau Jawa Tengah tuh kalau nggak 2,5 juta berapa gitu kan ya UMR-nya. Di Jawa Barat ya itu hampir 2 kali lipatnya. Jadi kalau Mas Babang cek kan recheck itu Kerawang, Bekasi itu kan itu mereka bedol desa lari ke Jawa Tengah karena tidak tahan dengan upah buruhnya. Apalagi dalam kondisi macam ini Mas Bambang, harga minyak naik gila-gilaan. Saya yakin apa yang dikatakan oleh Pak Agus Gumiwang itu terjadi.
Ini kita lihat aja, kalau nggak salah juga laporan daripada Kementerian Tenaga Kerja, ini juga lonjakan di kuartal pertama nanti pemecatan ya, PHK ini melewati angka-angka yang sebelumnya loh. Dan saya yakin apa yang dikatakan oleh Pak Agus Gumiwang related dengan harga minyak yang tinggi dan faktor ketidakpastian yang sangat luar biasa seperti adanya dolar, ya kan. Selebihnya adalah banyak orang yang berpikir bukan tidak mungkin nih 98 terulang. Siapa yang mau invest Mas Bambang? Kalau kayak gitu ya. Sementara itu katanya ekonomi kita kan bergantung pada mineral ya. Harga mineralnya juga turun kan, kecuali BBM. Iya. Jadi pemasukan kita semakin gak ada tuh. Iya, sekarang gini masalahnya, mineral itu tidak pernah. Karena gini, mineral tidak labor intensif. Yes. Iya kan, itu yang bekerja itu kan mesin ya, traktor dan segala macam ya, alat-alat berat ya. Nah ini kalau mereka naik sekarang malah kalau saya lihat ini hilirisasi nikel di Sulawesi Tenggara terutama Maluku Utara ya, ini udah mulai stop loh. Hilirisasi stop. Ya, ini banyak perusahaan-perusahaan yang boleh bilang punya smelter nih udah sakit kepala. Hilirisasi itu labor ininya. Oh itu mesin juga. Semua. Ya, malah di situ yang terjadi saya katakan lebih parah yang namanya emission rising growth. Dengan adanya smelter-smelter di sana terjadi pencemaran, nelayan tidak bisa melaut karena lautnya tercemar. Deindustrialisasi terjadi di situ. Iya, deindustrialisasi secara makro terjadi. Jadi kalau orang tanya, apakah Indonesia ini gelap? Maaf aja saya sebagai ekonom ya, saya mengatakan yes indeed, yes. No doubt. No doubt. Yes indeed. Bener. Saya serius. Jadi bukan matanya yang buram sebenarnya, memang kondisinya. Memang kondisinya. Semua ramalan saya tadi Mas Bambang udah baca kan terbukti semua kok. Bukan saya merasa saya jago, enggak. Saya cuma berbicara berdasarkan data, fakta dan logika. That's it. Dan itu terbukti. Saya tidak ingin terbukti sebetulnya bahwa kita dolarnya ke 25.000. Tapi it is possible. Terus fungsi dari lembaga-lembaga yang mengelola ini seperti Bank Indonesia nggak bisa. Udah Bang, out of control mereka. Gini ya, Bank Indonesia kan cuman alatnya cuman menaikkan suku bunga, menurunkan suku bunga dan intervensi Mas Bambang. Keluarin sun juga. Iya, dengan keluarin sun artinya adalah mencetak uang untuk pemerintah. Iya kan SRBI ya, mereka beli SBN, pemerintah perlu duit ya kan, dibeli oleh Bank Indonesia, kemudian duit kan keluar tuh, ya diserap lagi lewat SRBI. Ya kan, nah suratnya Bank Indonesia ini kan ya, nah ini kan sama sekali artinya apa? You print money untuk pemerintah, itu ini udah nggak benar. Nah ini masalah confidence Mas Bambang. Jadi orang nggak percaya lagi. Yang namanya bank sentral untuk emerging market ya kayak kita ya, harus benar-benar independen, bukan menjadi alat pemerintah. Nah itu kan pernah kejadian pada waktu 98 akibat Bank Indonesia di bawah kontrol pemerintah. Akhirnya kita terguling tuh. Ya kan, kalau nggak sekarang seolah-olah di luar kontrol pemerintah tapi ada ponakan di situ. Ada ponakan di situ dan memang ya istilahnya juga saya rasa Peri Warjio ya mengeluh sekali, cuma dia nggak bisa ekspresikan aja di publik gitu kan ya. Bagaimana dia under pressure gitu kan, dia tidak bisa menolak juga gitu kan ya. Apalagi Mas Bambang lihat bagaimana KKN-nya ada ponakannya Prabowo, atau itu ngerti apa itu dia? Ya kan nggak ada track recordnya dan studinya juga tidak ada latar belakang, dia sendiri mengakui kok. Ya kan, nah, kayak gini-gini kan membuat marah masyarakat. Ya. Yes. Bagaimana dengan daerah? Daerah sekarang kan dapat pengurangan anggaran, terus dia harus menghadapi masalah-masalah buruh di daerah, soal kebutuhan pangan di daerah. Ini kan bisa meledak di mana-mana nih daerah. Sahabat Bambang, saya ngerinya malah PNS di sana nggak gajian. Saya ngerinya ya, karena pemotongan anggaran ke sana dan juga di pusat. Saya ngerinya juga kementerian mungkin beberapa di kementerian ya pegawai-pegawainya barangkali bisa juga ditunda gitu gajinya bulan April kemudian gitu. Itu bukan tidak mungkin karena memang fiskal kita sangat kedodoran sekali, out of control, tidak pernah di-manage dengan baik, dan pengeluaran yang tinggi itu untuk BMGBG itu cuma untuk menghibur Pak Presiden gitu loh ya. Dan ini akal-akalan Menteri Keuangan menurut saya. Ada problem di daerah dengan dikuranginya dana-dana ke sana, tapi resentralisasi otoritas tuh ditarik ke pusat gitu loh. Sehingga misalnya sumber daya alam yang bisa diambil retribusinya itu tariknya ke pusat semua. Jadi mereka nyaris sudah nggak bisa lagi mengembangkan. Iya, karena itu sebetulnya pemicunya cuma satu, MBG. Oke. Ini MBG ini proyek yang maksa banget. Whatever the cost is, MBG harus 335 triliun. Ini bencana besar.
Koperasi Merah Putih? Ya sama lah. Itu kan yang orang akhirnya berpikir wah ini semua Koperasi Merah Putih, MBG ini untuk 2029 you need a lot of money. Ya nggak salah dong orang berpikir kayak gitu. Karena pada dasarnya nggak masuk akal, it doesn't make sense. Ya, Apa sih memaksa banget dibilang MBG itu investasi? Mana ada? Sekolah di mana Anda? Sorry to say that. MBG itu dimakan keluar di belakang. Investasi apa? Kalau lihat isinya juga, kemarin banyak sekali kasus keracunan. Yes. Jadi MBG saya mau konfirmasi pork barrel ya, untuk suara aja kan ujungnya. Iya. Oke. Sekarang ada problem lanjutan lagi yang dalam diskusi itu, presiden kita sering banget ke luar negeri. Katanya mau membuka komunikasi dan investasi, mau ditarik gitu. Seluruh presiden di Indonesia nih ada 8, ini yang nomor 8 ini yang paling sering. Dengan jumlah pengeluarannya juga lebih tinggi dari semua presiden yang lain. Bapak Presiden saya ketawa. Maksud saya tuh apa bener sih? Kan sekarang pertanyaan nih. Kalau pergi ke luar negeri itu menjalankan yang disebut dengan politik bebas aktif dan itu mengusahakan investasi masuk gitu. Terkonfirmasi nggak sih Pak Ferry? Ya enggak lah, kalau masalah ya? BOP kan sama sekali itu banyak yang bilang ya ini menggadaikan kedaulatan negara kita ya. ART ya kan, reciprocal tarif itu kan ya, ini udah menggadai kita harus mengikuti apa yang Amerika katakan gitu kan ya. Ya kalau saya musuhan sama Cina ya Anda juga nggak boleh baik-baikan sama Cina dong kayak gitu kan. Kita didikte oleh bangsa lain gitu kan ya. Itu kan narasi yang berkembang di masyarakat seperti itu Mas Bambang. Ya memang nggak salah juga sih. Nah kalau memang mau menarik investasi presiden ke sana itu siapa yang ngajarin gitu loh ya. Menarik investasi satu ya kan, membentuk suatu task force ya kan ya, dan task force ini melakukan roadshow kemana-mana untuk memasarkan Indonesia. Itu yang dilakukan kayak investment bank gitu loh, bukan presiden kemana-mana gitu loh, ya. Harusnya ada task force yang dibentuk oleh presiden ya, dan kan juga membangun standar fundamental ekonomi di dalam kan. Iya, exactly, itu yang harus dilakukan gitu loh ya. Itu bukan kayak presiden ke Prancis, ke Jepang segala bawa maung lah segala macam. Itu siapa yang mau beli maung di sana? Ya. Itu muncul tuh Pak Ferry. Waktu terakhir pergi kemana itu ya? Presiden bawa maung, Filipina, presiden bawa maung, cuman Perdana Menteri Malaysia, Singapura cuman pakai pesawat komersial gitu. Kan jadi ketawaan gitu loh. Apa Pak Presiden ini nggak sadar dibohongin oleh orang-orangnya? Gitu loh. Kan kasihan Pak Presiden kita kalau dibohongin sama orang-orangnya. Gitu loh ya. Ya Pak Presiden mungkin dapat masukan, wah Pak harus begini, harus begitu gitu kan. Tapi kan jadi ketawaan. Ya, oke. Sekarang tadi ada pernyataan Pak Firly yang menarik tuh. El Nino akan datang dalam 2 bulan lagi dan El Nino itu berpengaruh besar pada dampak pangan. 9 bahan pokok ya, terutama pangan itu. Dalam sejarah El Nino, sejauh mana dia menimbulkan dampak bagi ekonomi? Gini, ke El Nino yang lalu-lalu sih memang tampaknya temporary, ya kan ya. Begitu El Nino selesai, ya kan harga-harga mulai normal lagi ya. Artinya panen mulai terkendali lagi. Tapi sekarang masalahnya menjadi spesial Mas Bambang pada saat harga minyak luar biasa. Ini menjadi sangat spesial loh ya. Gimana harga pupuk itu kan naiknya luar biasa. Harga minyaknya mempengaruhi ini kan. Sangat. Apalagi tambah El Nino. Ini, ya kan. Jadi istilahnya begini, dulu memang nggak temporary gitu loh ya. Karena memang tidak ada penyakitnya. Tapi kan sekarang nih pada saat ada penyakit yang gila ini namanya geopolitical tension mengacak semuanya ya. Ya kan tiba-tiba muncul El Nino. Nah ini udah memberikan additional burden ke ekonomi kita ya. Tanpa El Nino aja udah sakit kepala. Rupiah tadi tertekan, geopolitik berkembang uncontrol, investor global cenderung menarik dananya dan menahan diri. Yeah. Jadi Indonesia punya apa ya kalau gitu ya menghadapi situasi kayak gitu untuk bertahan? Yang ada cuma punya kenangan, tapi tidak punya masa depan. Gitu. Iya, benar. Saya berani ngomong begitu. Kenangan masa silam bagus, kita pernah merdeka ya, dijajah bangsa lain ya, bagaimana kita Orde Baru menghasilkan 6,5%. Tapi kalau melihat outlook ke depan Mas Bambang, ya kan tadi persoalannya itu tidak menjadi gampang. Karena apa? Setelah tumbang Orde Baru, yang Orde yang baru ini era reformasi demokrasi menghasilkan 2 problem besar, yaitu problem institusional, terkait dengan suprastruktur kita, rule of law, birokrasi, efisiensi, ya kan. Yang kedua, problem struktural. Bagaimana struktur ekonomi pincang.
Dan ini membenahinya gak gampang Mas Bambang. Apalagi di tengah, ya kan, di tengah, ya kan. Sekarang di mana power structure di dalam demokrasi ini udah beda dengan zaman Soeharto. Ini kan demokrasi udah membentuk elit politik yang steril lah, ya nggak mungkin bisa digoyang. Jadi kalau orang nanya sama saya, gini, ekonomi itu harus menggandeng disiplin ilmu-ilmu lain untuk memahami ini, gitu lah ya. Nggak bisa cuma supply and demand. Ya kan. Nah kalau saya masukin juga misalnya unsur-unsur politik, sosial, budaya dan segala macam, waduh ngeri ngeliat ke depan Mas Bambang. Tadi saya katakan Bang, kita cuma punya kenangan, tidak punya masa depan. Gitu. Kalau saya berharap dengan laut, karena kita satu-satunya archipelago states, sumber daya laut kita tuh belum disentuh, bahkan sekarang dinikmati orang asing, terutama di Indonesia Timur, kan. Pertemuan arus Asia sama Australia itu menghasilkan palung laut yang kayak luar biasa ya. Kalau kita menggantungkan sama laut, tidak memunggungi laut lagi, masih punya jalan keluar nggak? Masih, kita ada dua Mas Bambang. Ya tadi saya katakan, Mas Bambang benar. Saya bisa kasih contoh ya. Ada teman saya, dia membangun cottage di Pulau Rote apa ya di mana, di NTT berarti di NTT ya. Di mana ada hiu biru itu dan anaknya lewat lewat sana. Dia bangun cottage di sana, bangun 7 cottage, itu investasinya 2 tahun balik Mas Bambang. Sampai akhirnya dia mendapatkan tawaran dari bank BNI kalau nggak salah untuk membangun 20 cottage lagi karena make money yang dia jual laut. Tapi ini dari segi pariwisata toh ya, wisatanya kayak Raja Ampat dan segala macam ya. Nah itu satu. Yang kedua Mas Bambang, juga ada satu yang dilupakan oleh pemerintah ini adalah alam kita, Mother Nature secara keseluruhan. Namanya Mother Nature ya? Mother Nature. Emang yang cantik-cantik perempuan soalnya. Iya. Nah Mother Nature ini saya bilang, untuk membangun suatu negara Mas Bambang, kita perlu apa yang namanya comparative advantage. Jadi apa sih yang bisa kita jual ke negara lain yang negara lain gak bisa punya uniqueness kita. Nah itu adalah alam kita Mas Bambang. Apa yang bisa kita bangun dari alam kita? Bangun ekosistem untuk menjual carbon credit. Carbon trading di situ ya. Bukan carbon trading, kita carbon credit. Nah, jadi kita membangun hutan kita semuanya untuk menyerap karbon ya. Apakah itu gambut, apakah itu hutan bakau, ya kan ya, apakah itu alga, ya kan, dan macam-macam semuanya ya. Itu yang bisa kita jual kreditnya kepada negara lain yang membutuhkan. Saya kasih contoh, misalnya Yunani, mereka udah dapat tax loh karena nggak punya sertifikat offsetting carbon. Shipping industrinya kan besar. Dia perlu itu dari kita. Carbon credit. Dan the beauty is here, maka Mas Bambang ya. Pertama itu adalah memang kita bisa menjadi paru-paru dunia, ya kan. Orang bisa membeli karbon dari kita kreditnya. Yang kedua, uang yang kita dapatkan, yang kita jual karbon kredit kepada misalnya Nvidia, Google, Meta, ya kan, Exxon yang membutuhkan itu pada saat kita investasi kita melibatkan rakyat lokal. Masyarakat kecil, yes. Rakyat lokal itu kita bisa gaji 3 kali UMR loh. You can imagine. Dan berapa banyak pajak yang bisa kita store ke negara. Nah jadi masih ada harapan asal memang mindsetnya dirubah. Jangan meniru-niru bangsa lain yang mana kita nggak punya advantage gitu kan. Misalnya kalau Menteri Bappenas bilang ekonomi kita harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Ilmu kita baru ilmu santet kan. Itu santet. Tapi menjual santet juga bagus kan. Bisa kalau laku. Iya jadi memang saya dari dulu fighting untuk itu Mas Bambang. Pada waktu saya masih di Dewan Pakar Prabowo, memang saya mau bikin blueprintnya. Tapi ya karena kita nggak ada kontak sama Prabowo, yang nggak disampaikan, nggak jalan gitu. Padahal waktu itu Duta Besar Singapura datang kepada saya. Gitu. Dia lihat, ini the beauty di Indonesia is the beauty. Pak Ferry dia bilang once it is on, dia bilang just call me. Nanti saya kira kita sama-sama create carbon market di Asia. Karena mereka punya teknologi, kita punya raw materials. Di satu sisi potensi itu ada, di sisi yang lain ada fakta. Film Pesta Babi yang dibikin Watchdog itu menjelaskan terjadi proses perusakan alam dan ini orang yang kemudian ribuan orang keluar dari satu lokasi, eksodus gitu kan, dan itu menghancurkan alam. Yang katanya bikin estate food macam-macam itu. Sebenarnya itu saya dari tahun 2024 udah bilang ya. Yang takutnya begini, kita membangun estate food 1 juta, simple Mas Bambang. Udah banyak kejadian dari zaman SBY juga tentang sawit.
Apa? Saya sebagai pemodal, saya bilang Mas Bambang kasih saya, Mas Bambang negara ya, kasih saya 1 juta. Saya bawa semua alat berat ke sana. Tahu apa yang saya lakukan? Saya babat semua hutannya, saya jual kayunya. Setelah kosong itu saya bilang, the project is not feasible. Jadi perusahaan dan penghancuran. Perampokan. Ini sangat luar biasa. Kalau naik di atas lagi perompak nih, bukan perampok. Iya. Sangat ini aduh benar-benar ngeri Mas Bambang. Ngelihat how they play the game ya. Di atas sana. Saya ngomong terus terang loh. Saya nggak punya kepentingan apa-apa. Dan itu bisa terjadi. Dan kalau nggak salah memang pernah terjadi pada waktu ya di Kalimantan untuk lahan sawit dan segala macam. Setelah dibabat semua hutannya, bilang nggak visible, nggak ada airnya lah, logistiknya susah ya kan, ke pelabuhan jauh. Dia tidak pernah dituntut untuk bertanggung jawab. Nggak pernah dituntut karena bisa cincai buat mereka. Gue udah ngerampok, lo minta berapa? Kan gitu. Ada satu lagi berkaca dari Kanada. Kanada itu kita kan negara dengan pantai terpanjang nomor 2 di dunia. Kanada nomor 1. Kanada benderanya itu dia pakai daun itu tuh, daun yang apa namanya kayak semacam aren gitu kan. Dia hidup dari aren aja tuh. Padahal butuh hanya ada 20% matahari dalam setahun gitu ya. Jadi ada pohon-pohon tertentu yang sebenarnya bisa meningkatkan sumber daya ekonomi gitu ya. Karena Indonesia kaya tuh dengan hutan dan kaya dengan itu. Luar biasa Mas Bambang. Gini aja ya lah ya. Mas Bambang tahu minyak-minyak asiri nggak? Ya kan ya. Itu permintaannya tinggi loh. Cuman kita tidak pernah berpikir bagaimana membuatkan mereka semacam korporat. Ya kan, biar bagaimana penting modal ya kan ya, untuk bisa menjual ini menghasilkan devisa. Nah kesulitannya lagi Mas Bambang itu di lapangan. Begitu kita tahu ini jadi duit, itu preman-preman setempat bukan tidak mungkin datang ke kita. Banyak kasusnya. Ada teman saya dulu mau bangun tapioka, singkong tuh kalau nggak salah di daerah Lampung ya, Sumatera Selatan tuh paling subur, sampai bangkrut Mas, nggak tahan. Nah inilah makanya saya bilang problemnya tuh tadi Mas, institutionalisasi. Ya kan, semua tuh ya you don't know, itu nggak bisa kita touch. Jadi ada kekayaan-kekayaan yang belum digarap, tapi lagi-lagi ada problem suprastruktur itu ya. Banyak Mas, kalau ngomong kekayaan kita apa aja bisa kita, tapi kembali lagi demokrasi ini jadi celaka gitu loh. Zaman Soeharto masih satu orang yang bisa bilang kita laporan ke Soeharto, gua hajar nih orang. Nah sekarang maaf ya, saya bukan memuji Soeharto, bukan membandingkan. Ya saya juga termasuk ikut-ikutan lah pada waktu itu mendongkrak Soeharto. Jadi kita bukan moving forward, ini kita balik lagi ke zaman kolonial. Jadi kalau mau berpikir positif, apa yang mesti kita mulai Pak? Iya banyak orang gitu ya Mas Bambang. Jadi apa ya what to do ya dengan kondisi kayak begini ya. Saya bilang waduh susah ya, karena ini semuanya udah menjadi satu semua udah diinstitutionalize, dilembagakan ya. Dan kembali lagi kan kalau ngomong politik tidak terlepas dari struktur kekuasaan. Jadi kita agak sedikit loncat dari ekonomi ke masalah sosial ya. Dan saya ngeliatnya, sebab saya bilang sebagai ekonom Anda harus menggandeng disiplin lain. Nah dengan adanya struktur kekuasaan yang sangat pincang yang menguasai negara ini, karena kan nggak ada partai oposisi ya, semua pokoknya gue menang, lo mau ikutan. Saya kan bagi-bagi kan gitu ya. Sulit sekali. Sangat sulit sekali. Gitu ya, mungkin kita jadi Argentina gitu. Jangankan bikin partai oposisi, berpikir kritis untuk kepentingan bangsa ini sudah ditaklukkan ya. Benar. Nah bagaimana Mas Bambang lihatnya? Semakin hari semakin istilahnya semakin otoriter ya. Kalau begitu institusionalisasi kebrengsekan ini akhirnya kan menghasilkan kebusukan dan kejatuhan ya. Nggak ada lagi tuh. Nggak ada lagi. Dan itu artinya memulai dari bawah lagi. Artinya bisa mulai dari bawah lagi, bukan tidak mungkin. Seandainya worst case scenario ini tahun ini atau tahun depan akibat orang tidak lagi bisa tahan laparnya karena harga-harga meledak, sementara income daya belinya turun, bukan tidak mungkin terulang lagi kasus 98. Tapi kan the story does not stop there. Sekarang in case it happens, seandainya itu terjadi, siapa nih yang akan tampil lagi? Apakah bisa merubah struktur kekuasaan itu? Yes. Jadi ya ini kayak semacam lingkaran setan.
Ini cara kami menjaga kewarasan. Kami cinta Indonesia, memprediksi Indonesia dan ingin Indonesia bangkit dan jadi hebat. Ferry Ratuhihin, penjaga kewarasannya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah saat pertama saya mengikuti kursus macam ini mengenai analisa pasar saham. Dan apa yang saya dapatkan adalah sesuatu yang menarik, terutama untuk saya, orang yang non keuangan. Metodenya sangat applicable, sangat menarik, mudah diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan pasar modal. Kebetulan saya pernah pelajari, tapi secara praktikal di sini lebih praktikal, bisa diaplikasikan langsung. Beberapa teori yang saya pelajari juga ada sanggahan atau misalnya masukan lah ya, lebih tepatnya untuk saya pribadi, dan ya praktikal dan applicable banget sih. Ini pertama kalinya saya belajar tentang evaluasi perusahaan. Semuanya baru buat saya, dan ketika belajar di sini cukup bisa dipahami dan mudah diterapkan. Dengan mengikuti kelas ini, saya menambah wawasan dan skill saya di bidang finance, terutama di valuasi. Kelas Pro Ferry ini jelas insight baru yang gak didapat di luar sana. Ini hal untuk pemain atau yang suka trading saham, fundamental yang paling utama menentukan nilai saham, over value, under value, itu kita dapat sekali. Dan cara menjelaskannya sangat praktikal, mudah dimengerti, dan benar-benar bisa diimplementasikan. Mungkin itu ya. Alhamdulillah, setelah mengikuti kelas business valuation ini, menambah pengetahuan saya terkait bagaimana menilai perusahaan, dan tentunya tidak hanya perusahaan di mana tempat saya bekerja gitu ya, karena tidak saya terkait dengan finance gitu, tapi juga untuk mengevaluasi perusahaan-perusahaan besar gitu yang listing di market, dan ini sangat bermanfaat sekali. Membahas masalah ekonomi kita hari ini dan outlook ke depan. Kondisi ekonomi kita hari ini dan mungkin 5 tahun ke depan sudah tidak sama lagi dengan masa silam kita yang bisa 5% pertumbuhan. Dan untuk itu Anda harus paham bagaimana bila Anda berbisnis mengatur cash flow Anda. Ya, mengatur balance sheet Anda, mengatur income statement, laporan rugi laba Anda, terutama di atasnya adalah cost of goods sold ya. Nah, kebetulan saya memberikan workshop atau training pada tanggal 16-17 Mei yang akan datang atau minggu depan, Sabtu dan 2 minggu, selama 2 hari penuh dari jam 8.30 pagi sampai jam 17.00 sore ya di Hotel Sofian Cut Mutia. Peserta harus bawa laptop, kita bekerja dengan Excel dan real data. Kita juga bahas masalah apa sih konsekuensinya kalau ekonomi kita ini nyungsep, dan Anda sebagai pelaku usaha misalnya ya, atau apapun Anda ya yang ingin berinvestasi misalnya, apa yang Anda harus di pasar modal misalnya, apa yang harus Anda lakukan, nanti kita diskusikan dan kita bahas dalam workshop saya. Nah, untuk teman-teman yang statusnya ASN di daerah-daerah ya, terutama terkait dengan masalah pengeluaran dan pendapatan daerah, dan khusus untuk teman-teman ASN, Anda harus ya perlu mengikuti training saya untuk memahami apakah Anda pandai mengurus keluar masuknya uang atau tidak. Nanti kita bahas semua dalam workshop secara praktis dan termasuk problem-problem yang Anda hadapi sehari-hari di lapangan. Kita ketemu tanggal 16-17 Mei di Hotel Sofian ya, dalam workshop yang saya berikan ya, yang sangat eksklusif, tidak ada Anda dapatkan di kampus-kampus, mau S1, S2, S3 tidak ada diajarkan. Ini base didasarkan pengalaman praktis saya sebagai orang pasar modal, sebagai orang bank ya, yang ilmu yang saya berikan adalah ilmu pengalaman saya. Nah, saya harap Anda hadir tanggal 16-17 Mei di Hotel Sofian, dan di sana Anda bisa keluarkan segala problem yang ada di kepala Anda. Dan bagi yang tertarik dengan workshop ini, silakan klik link di sebelah sini.